Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih yang menyaksikan tayangan ini. Jumpa lagi bersama saya, Philip Manurung, dan kita sedang berada di kanal YouTube Paradosis, yaitu sebuah kanal YouTube yang secara khusus didesain untuk menyajikan seri pembelajaran Alkitab secara eksposisional dan berurutan dari kitab Kejadian sampai terus kemana nanti Tuhan akan menuntun kita. Dan saudara-saudaraku yang telah menyaksikan tayangan ini berulang kali tentu sudah mengetahui bahwa ciri khas daripada paradosis ini adalah kita akan menggumulkan Alkitab mendekati bahasa aslinya. Dan oleh karena itu saya menyediakan sebuah terjemahan Alkitab pasal demi pasal yang saya susun sendiri, yang saya gumulkan, saya harapkan, saya usahakan untuk bisa mendekati bahasa aslinya. Karena tujuannya saudara-saudaraku bukan hanya untuk menolong kita untuk melihat kebenaran-kebenaran yang mungkin selama ini jauh daripada pengamatan kita, tetapi tujuan akhir daripada semuanya itu adalah nanti kita bisa semakin mengenal Tuhan Allah yang kita sembah. Dia yang telah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus, dan kita rindu untuk mengenal Dia di dalam seluruh kepribadiannya, pikiran perasaannya, kedaulatannya, sifat-sifatnya, ketetapan-ketetapan, kesukaan-kesukaan maupun apa yang Dia benci. Semua yang telah Dia singkapkan di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, kita tidak akan pernah bisa memahami, mengenal Allah secara tuntas seperti Dia mengenal dirinya sendiri. Tetapi Dia berkenan untuk menyatakan pribadinya melalui Alkitab. Dan tugas kita, kewajiban kita adalah mengenali Dia sesuai dengan apa yang telah Dia singkapkan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang telah berkenan memberikan hari yang baru kepada kami dengan segala tantangan, keterbatasan maupun masalah yang ada di dalamnya, Engkau berkenan dan terus menyediakan pertolongan kepada kami. Dan kami rindu untuk semakin mengenal Engkau, salah satunya adalah melalui pergumulan secara pribadi dengan firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami akan menggumulkan Kejadian pasal 6 dan 7. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti rahasia di baliknya dan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, minggu lalu kita telah membahas mengenai silsilah. Kita menyaksikan garis keturunan dari Seth, anak ketiga daripada Adam dan Hawa, setelah Kain melarikan diri dan Habel dibunuh oleh kakaknya. Dan kita melihat dari garis keturunan Seth itu merupakan garis keturunan daripada orang-orang yang memiliki umur yang panjang tetapi pada akhirnya mati. Dan sebenarnya pasal kelima kemarin kita diajak untuk membandingkan dengan Kejadian pasal keempat, karena di dalam Kejadian pasal 4 kita menemukan silsilah dari garis keturunan Kain, di mana garis keturunan Kain menunjukkan ciri-ciri orang-orang yang suka membangun kota, orang-orang yang memiliki keterampilan pencaharian yang khusus spesifik, dan orang-orang yang terus melanjutkan kejahatan dosa mereka. Dan hari ini saudara-saudaraku merupakan sesi yang khusus karena pada hari ini kita tidak hanya membahas satu pasal, tetapi kita akan membahas dua pasal sekaligus. Why? Kenapa? Karena saya melihat Kejadian 6 dan 7 merupakan suatu rentetan peristiwa yang harus dijelaskan secara kontinu, yaitu yang sering kita pahami sebagai peristiwa air bah. Kita akan melihat di dalam sesi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, latar belakang konteks keadaan bumi pada waktu sebelum air bah itu jatuh. Kita akan melihat bagaimana kejahatan semakin bertambah-tambah dan bagaimana perasaan Allah melihat semua kejahatan itu dan apa keputusannya terhadap nasib umat manusia pada zaman Nuh.
Kejadian pasal 6 dan sampai dengan yang ke-7 akan dibagi dalam beberapa pembacaan, dan yang pertama-tama saya akan membacakan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat lebih dahulu. Ini merupakan latar belakang atau konteks dari keadaan manusia di muka bumi pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Terjadilah bahwa manusia itu mulai bertambah banyak di muka tanah. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Dan anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu baik-baik. Dan mereka ini diambil mereka jadi istri bagi mereka dari semua yang mereka pilih. Berkatalah Tuhan, berkatalah Yahweh, Rohku tidak akan menghakimi di dalam manusia selamanya. Lagi pula ia adalah daging. Dan harinya akan menjadi 120 tahun. Ayat 4, para Nefilim ada di bumi pada hari-hari itu, dan juga setelah itu, di mana anak-anak Allah memasuki anak-anak perempuan manusia. Lahirlah bagi mereka anak-anak. Mereka ini orang-orang yang perkasa dari selamanya, pria-pria kenamaan. Memang agak sedikit sulit ya kalau kita melihat, membaca, mendekati bahasa aslinya. Oleh karena itu, kita akan coba memahami dengan penjelasan dari apa yang kita baca. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk melihat suatu keadaan manusia yang tidak dikatakan dengan jelas sejak dari keturunan yang mana, tetapi kita melihat bahwa semenjak ada keturunan laki-laki dan perempuan. Sebab dikatakan di ayat 1, terjadilah bahwa manusia itu mulai bertambah banyak di muka tanah dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Nah, saya mencermati ya saudara-saudaraku, kata mulai ini sebenarnya bisa bermakna ganda. Ya, bisa berarti mulai, tetapi kata halal dalam bahasa aslinya juga bisa berarti menusuk. Itu juga yang dipakai di dalam Kejadian pasal yang keempat ketika dikatakan orang mulai berseru memanggil nama Yahweh. Kita simpan dulu pemahaman ini. Dan di dalam ayat 1 ini kita menemukan ada permainan kata. Ya, kita tahu bahwa manusia di dalam bahasa aslinya itu Adam, sedangkan tanah itu Adamah. Jadi seolah-olah ini ada permainan kata. Adam mulai bertambah banyak di muka Adamah. Nah, yang menjadi kesulitan di sini adalah siapa itu anak-anak Allah dan siapa itu anak-anak perempuan manusia. Sampai sejauh ini saudara-saudaraku ada 3 penafsiran untuk memahami interaksi di antara kedua oknum tersebut. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan interaksi di antara kaum keturunan Set, ya, sons of God, dengan kaum keturunan Kain, the daughters of man, di mana kaum keturunan Set dikatakan mewakili orang-orang pilihan Allah, ya, anak-anak Allah, sedangkan keturunan Kain itu mewakili kaum keturunan yang jahat, the daughters of man. Ada pula yang mengatakan bahwa interaksi di antara the sons of God dan the daughters of man ini adalah merujuk kepada interaksi di antara para malaikat dan perempuan-perempuan atau wanita-wanita keturunan Adam. Kok bisa para malaikat? Karena yang dimaksud adalah para malaikat yang telah dibuang ke bumi, bukan para malaikat yang di surga. Dan penafsiran yang ketiga, saudara-saudaraku, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan interaksi di antara kaum bangsawan atau orang-orang kenamaan, karena begitulah nanti dikatakan di dalam ayat tersebut, dan dengan kaum rakyat jelata, the peasants. Ya. Well, penafsiran yang ketiga ini sudah banyak ditinggalkan, sehingga penafsiran 2 yang pertama itulah yang dominan. Jadi kita melihat saudara-saudaraku yang penafsiran pertama dulu, ya, yang mengatakan bahwa the sons of God itu merujuk kepada garis keturunan Set, sedangkan the daughters of man mewakili garis keturunan Kain yang jahat. Dan di antara keduanya terjadi percampuran,
terjadi perkawinan, percampuran di antara garis keturunan orang-orang yang saleh, orang-orang benar, dengan garis keturunan orang-orang yang jahat. Karena begitulah anggapannya, garis keturunan Kain adalah orang-orang yang suka membangun kota, yang mencari nama bagi dirinya sendiri, dan terus melanjutkan kejahatan dari kejahatan manusia yang pertama, dan bahkan sampai melipat gandakannya sehingga memenuhi bumi dengan kekerasan. Sedangkan garis keturunan Set ini mewakili orang-orang yang benar, orang-orang yang mendapatkan pewahyuan-pewahyuan daripada Allah, orang-orang yang bahkan salah satu keturunannya itu bergaul, hidup, berjalan bersama dengan Allah. Tetapi saudara-saudaraku, kita melihat ada masalah dengan penafsiran ini. Ada dua sebenarnya. Yang pertama, saudara-saudaraku, jikalau memang percampuran di antara garis keturunan ini sesuatu yang menimbulkan kejahatan, sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, mengapa Tuhan Allah membinasakan dua garis keturunan ini? Karena kita melihat nanti bahwa air bah dijatuhkan untuk memusnahkan semuanya. Baik dari garis keturunan Set maupun dari garis keturunan Kain. Semua yang masih hidup itu dimusnahkan. Yang kedua, saudara-saudaraku, jikalau alasan Allah menjatuhkan air bah adalah karena kejahatan manusia bertambah-tambah, dikarenakan percampuran di antara garis keturunan Set dan garis keturunan Kain, maka kita patut bertanya, apakah itu keputusan yang adil? Maksud saya, bila dibandingkan dengan kondisi setiap zaman, dan apalagi di zaman saat ini, di mana kejahatan dan kekerasan terus bertambah-tambah, bertumpuk-tumpuk. Atau mungkin ada alasan yang lain, alasan yang melengkapi, sehingga Allah menjatuhkan keputusan untuk membinasakan semua makhluk. Itulah sebabnya ada penafsiran yang kedua, yang mencoba untuk menjelaskan dengan secara harfiah. Penafsiran yang kedua, saudara-saudaraku, mengatakan bahwa the sons of God itu merujuk kepada para malaikat, makhluk supranatural. Sedangkan the daughters of man itu secara harfiah merujuk kepada wanita-wanita keturunan Adam, para wanita. Dan yang terjadi adalah percampuran, persetubuhan, dua ras yang tidak diizinkan sebenarnya. Tentu para malaikat yang dimaksud bukan para malaikat yang baik, yang di surga, yang setia melayani Allah, tetapi adalah para malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan para malaikat yang diketahui itu dibuang ke bumi. Dan kita harus merujuk kepada kitab Yudas untuk menjelaskan hal ini ya saudara-saudaraku. Yudas cuma satu pasal. Saya akan membacakan ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Dan bahwa ia, yaitu Tuhan Allah, menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, yaitu malaikat-malaikat yang tidak taat itu maksudnya, meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan, ya, persetubuhan yang tidak sah, dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung sisaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi saudara-saudaraku, penafsiran ini mau mengatakan bahwa secara harfiah terjadi percampuran, terjadi persetubuhan, terjadi penyatuan yang tidak diizinkan, yang tidak sah, sebuah abomination di antara malaikat-malaikat yang telah terjatuh, yang dibuang ke bumi, yang telah berdosa itu. Siapakah mereka? Mereka yang mengikuti si iblis memberontak kepada Allah dan mereka dibuang ke bumi. Dan sekarang mereka melihat anak-anak Adam yang wanita-wanita dan mereka mengambil sebagai istri, dalam arti mereka menyetubuhinya, mereka bercampur dengannya sehingga terjadi suatu percabulan, ya, suatu penyatuan yang tidak sah dan melahirkan suatu keturunan yang disebut Nephilim. Jadi kita bisa bayangkan saudara-saudaraku betapa ini sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Tidak berkenan karena Allah tidak pernah menetapkan seperti itu. Tetapi iblis dan
para malaikat yang ikut memberontak melawan Allah itu, yang sekarang telah dibuang ke bumi, mereka terus-menerus mau merusak ketetapan Allah, mau menghancurkan rencana Allah, mau menyatakan pemberontakan mereka dengan merusak ciptaan Allah yang paling sempurna dikatakan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka merusak DNA-nya. Mereka melahirkan keturunan-keturunan yang tidak sah. Kesulitannya adalah untuk membayangkan bagaimana makhluk 4 dimensi, katakan begitu ya, makhluk yang supranatural itu bersetubuh dengan makhluk yang natural, dengan makhluk yang 3 dimensi. Tetapi itulah yang hendak dikatakan di sini, bahwa anak-anak Allah, para malaikat itu, melihat anak-anak Adam yang wanita, dan keturunannya yang wanita-wanita, dan mereka mengambilnya sebagai istri, menyetubuhnya, sehingga melahirkan keturunan yang disebut Nephilim. Nephilim berasal dari kata nafal, artinya yang terjatuh. The fallen. Saudara-saudaraku, kita tidak menemukan kata Nephilim di dalam Alkitab ya, tetapi di situ dikatakan raksasa. Bagaimana itu ya? Kenapa bisa diartikan sebagai raksasa? Saudara-saudaraku, Nephilim itu secara harfiah berarti the fallen. Tetapi kalau kita melihat kepada bilangan yang ke-13, yaitu dalam konteks ketika mata-mata yang diutus Yosua kembali dan memberikan laporan terhadap kondisi di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ya, giborim, orang-orang yang besar. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Di situ dipakai kata dalam bahasanya Nephilim. Jadi saudara-saudaraku, kita mendapatkan suatu gambaran bahwa di dalam bilangan pasal 13 ini, bahwa orang-orang Nephilim sudah dikenal pada saat itu sebagai orang-orang yang besar-besar. Ya. Kenapa disebut ini kabar busuk? Karena orang Israel mungkin melebih-lebihkan kami seperti belalang di hadapan mereka. Itu perbandingannya 1:15 atau mungkin 1:30 begitu. Tetapi yang kita tahu bahwa mereka memang tinggi-tinggi perawakan. Jadi itu benar. Ya. Kita melihat di dalam Alkitab itu ada orang-orang raksasa. Salah satunya Goliat. Ya. Itulah alasannya kenapa Nephilim itu diartikan sebagai orang-orang raksasa. Jadi kita memiliki gambaran sekarang seperti ini. Bahwa terjadi suatu percampuran yang tidak diizinkan Allah di antara malaikat-malaikat yang terjatuh tadi, yang merusak keturunan manusia melalui persetubuhan sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang tidak seperti manusia. Dan keturunan-keturunan raksasa ini, saudara-saudaraku, yang mempengaruhi semua manusia di muka bumi, melahirkan suatu kekerasan sehingga bumi penuh dengan kekerasan. Saudara-saudaraku, tidak heran di seluruh peradaban di dunia selalu ada cerita mengenai keturunan raksasa. Entah itu di Eropa, entah itu di Indonesia, entah itu di Asia atau di Amerika. Dan secara arkeologi juga kita kenal kebudayaan atau peradaban megalitikum. Kok manusia di masa lampau bisa membuat bangunan-bangunan yang begitu besar? Piramida bukan hanya terdapat di Mesir, tetapi juga terdapat di seluruh bumi. Di Indonesia sendiri diyakini Gunung Padang itu merupakan situs seperti piramida. Besar sekali sehingga disebut seperti gunung. Dan di Jepang, saudara-saudaraku, di bawah permukaan air itu ditemukan struktur seperti piramida di Yonaguni. Dan kita tahu di Amerika Tengah sana, di Aztec sana, ada banyak bangunan yang tinggi-tinggi seperti itu. Dan diyakini, saudara-saudaraku, bahwa para Nephilim ini, keturunan campuran antara malaikat dengan manusia ini, bukan hanya bertubuh raksasa, tetapi mereka juga diberikan pengetahuan-pengetahuan yang melampaui zamannya. Banyak orang bertanya, para arkeolog, para ahli masih bertanya, kenapa bangunan-bangunan megalitikum itu bisa dibangun dengan begitu presisi? Mengapa ada banyak teknologi pada zaman itu yang seperti tidak bisa dijelaskan? Apakah Anda tahu bahwa ada sesuatu yang menyerupai
baterai ditemukan pada peradaban Mesir, sehingga para Nephilim ini selain mencemari keturunan manusia, sehingga tidak lagi seperti yang Tuhan ciptakan, dirusak DNA-nya, mereka juga mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak pantas. Mereka mengajarkan segala ilmu sihir. Mereka mengajarkan segala ilmu-ilmu perbintangan. Mereka mengajarkan teknologi-teknologi yang membuat manusia itu semakin memberontak terhadap Allah. Bumi penuh dengan kekerasan. Disitulah dimulai penyembahan-penyembahan berhala di mana manusia dikorbankan. Jadi di mata Allah, saudara-saudaraku, bukan hanya kejahatan secara moral itu memenuhi seluruh bumi, tetapi Allah juga melihat bahwa hampir semua keturunan manusia itu sudah tercemar. Dan ini dijelaskan lebih lanjut, saudara-saudaraku, di dalam ayat 11 sampai dengan 12. Rusaklah bumi itu. Akibat apa? Akibat daripada kehadiran keberadaan para Nephilim yang mengajarkan juga kepada manusia untuk memberontak kepada Allah, yang menawarkan hal-hal yang di luar daripada ketetapan Allah, membuat bumi ini menjadi rusak, dan penuhlah bumi itu dengan kekerasan. Dan Allah melihat bumi itu dan lihatlah itu telah rusak. Ini sesuatu yang penting, saudara-saudaraku. Ketika sesuatu itu diulangi 2 kali, itu berarti sangat jelas sekali kerusakannya. Lihatlah bumi itu telah rusak dan sebab semua daging telah merusakkan jalan mereka di atas bumi. Saudara-saudaraku, kata bashar, daging, ya flesh, di dalam pasal ini bukan hanya merujuk kepada manusia, tetapi juga semua binatang. Bayangkan sampai binatang pun dikatakan melakukan kejahatan, merusakkan jalan mereka, merusakkan kodrat mereka di muka bumi. Well, saudara-saudaraku, saya tidak mau kita terlalu mengejar hal-hal yang sepertinya terlalu fantastis. Tetapi kita membuka cakrawala yang baru untuk memahami bagian Alkitab ini. Sekali lagi, ada 2 penafsiran, dan penafsiran yang kedua ini mau mengatakan bahwa ini merupakan percampuran di antara malaikat dan manusia, sehingga melahirkan keturunan yang tidak sah, yang tidak bisa dikatakan merupakan hasil daripada ciptaan Allah, yang tidak bisa dikatakan merupakan hasil daripada keturunan Adam yang murni, karena DNA-nya telah dirusak, telah dicemari. Itulah yang terjadi. Para Nephilim ada di bumi pada hari-hari itu, dan juga setelah itu, dan pengertian juga setelah itu, berarti Musa mau mengatakan bahwa jauh setelah air bah juga masih ditemukan keturunan Nephilim, orang-orang raksasa. Sehingga ayat 3, berkatalah Yahweh, rohku tidak akan yadon, ya. Yadon itu sebenarnya berasal dari kata dasar din. Ya, Daniel itu dari kata dasar yang sama, artinya menghakimi. Rohku tidak akan menghakimi, rohku tidak akan berkuasa, rohku tidak akan memerintah di dalam manusia selamanya. Lagi pula ia adalah daging dan harinya akan menjadi 120 tahun. Kita akan melihat ada suatu pembatasan, suatu limit. Kalau sebelumnya kita melihat di dalam Kejadian pasal 5, manusia itu bisa mencapai usia hampir 1 milenia, hampir 1000 tahun. Tetapi nanti setelah air bah, saudara-saudaraku, kita akan melihat penurunan usia harapan hidup manusia yang begitu drastis, sehingga maksimal 120 tahun saja. Allah melihat bahwa ada banyak keturunan yang tidak dilahirkan menurut ketetapan Dia. Dan oleh karena itu, ini menjadi kunci. Dan sekarang saudara-saudara, setelah kita melihat konteks latar belakang kerusakan di muka bumi, lampu sorotnya diarahkan kepada Allah. Bagaimana reaksinya melihat semuanya itu? Ayat 5 dan ke-6. Dan Yahweh melihat bahwa besarlah kejahatan manusia di bumi, dan segala maksud pikiran hatinya selalu jahat setiap hari. Menyesallah Yahweh karena ia telah membuat manusia di bumi, dan itu mendukakan hatinya. Allah melihat segala maksud pikiran hati manusia selalu jahat setiap hari.
Ini suatu penekanan yang jelas sekali, saudara-saudaraku. Maksud, ya, pikiran dan hati. Ketika pikiran dan hati itu sudah connect untuk melakukan sesuatu yang jahat, maka sudah pasti secara aktual itu akan terjadi. Dan itu terjadi setiap hari. Dan itu membuat Allah sekarang menyesal. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi beberapa orang yang kritis. Allah kok bisa menyesal? Karena apa? Karena kita tahu Allah Maha Tahu. Kalau dia sudah tahu sebelum manusia diciptakan bahwa manusia itu akan berbuat dosa, bahwa manusia itu akan memberontak kepadanya, kenapa dia menyesal? Nah, saudara-saudaraku, kita tidak perlu memperpanjang perdebatan soal ini, tapi sang penulis mau mengungkapkan bahwa Allah itu bukan Allah yang seperti robot. Allah itu bukan anggapan seperti orang-orang yang menganut deisme, bahwa Allah tidak peduli terhadap manusia. Tetapi penulis Kejadian mau mengungkapkan bahwa Allah kita itu Allah yang mempunyai pribadi. Dia mempunyai perasaan. Dia bisa merespons. Dia tidak mengungkapkan bahwa dia itu sangat membenci apa yang telah dikerjakan oleh manusia. Apakah salah kalau Allah menyesal? Mari kita bayangkan saudara-saudara. Allah itu adalah Allah yang kekal. Allah itu yang kediamannya adalah kediaman yang baka, kediaman yang kekal, berada di dalam ranah kekekalan. Sedangkan konteks yang kita ceritakan tadi, semua terjadi di dalam konteks historis, konteks sejarah manusia, di dalam waktu yang berkesinambungan. Ranahnya ranah jasmani. Dan betapa mengerikannya kejahatan itu, sehingga kejahatan yang terjadi di dalam ranah yang jasmani sementara bisa mendukakan Allah yang di dalam kekekalan. Dan jikalau Allah yang di dalam kekekalan itu berduka, maka itulah suatu duka cita yang bersifat kekal. Maka seharusnya Allah berhak untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat kekal. Tapi kita melihat nanti Allah akan menjatuhkan suatu hukuman, tetapi hukuman itu hukuman yang bersifat temporer melalui air bah. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah di ayat ke-7 dikatakan, berkatalah Yahweh. Inilah keputusannya, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka tanah. Dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap dan sampai burung di langit. Sebab aku menyesal karena aku telah membuat mereka. Jadi Allah mengambil suatu keputusan, dia akan melenyapkan satu generasi. Sekali lagi, ini hukuman yang bukan bersifat kekal, tetapi hukuman yang bersifat temporer dan dikenakan kepada satu generasi. Jadi pada titik ini saudara-saudaraku, kita bisa sekarang menggumulkan apakah adil Allah di dalam segala keputusannya ini. Kalau kita telah memiliki suatu gambaran yang lengkap sekarang, tentang keadaan dunia pada saat itu, tentang kerusakan yang terjadi bukan hanya secara moral, tetapi juga secara jasmani. Ciptaan Allah itu dirusak dari dalam, dan bahkan kita bisa mengatakan mungkin keturunan-keturunan hasil daripada pencampuran malaikat dan manusia itu bukan lagi gambar Allah, karena manusia pertama diciptakan menurut gambar Allah, tetapi sekarang itu telah dirusak. Maka apakah Allah adil di dalam penghakimannya? Adil sekali saudara-saudara. Apa yang akan Anda lakukan jikalau Anda menciptakan sesuatu, misalnya pensil, lalu kemudian setelah beberapa kali produksi Anda melihat bahwa pensil itu tidak lagi berbentuk seperti pensil yang Anda rancangkan waktu di awal. Begitulah yang Allah lihat, tetapi dari sudut pandang kekekalan. Maka dia akan menghapuskan semuanya itu. Dalam satu generasi, dia mau meriset ulang. Memang dikatakan di ayat ke-7 bahwa Allah akan menghapuskan, tetapi di dalam rencananya itu Allah telah mempertimbangkan seorang yang bernama Nuh. Ayat 8. Dan Nuh menemukan perkenanan di mata Yahweh. Nuh berkenan di mata Allah. Siapa itu Nuh dan mengapa dia menemukan perkenanan di mata Allah? Mengapa dia berkenan di mata Allah? Ayat 9, inilah silsilah Nuh.
Nuh, pria yang benar. Dalam bahasa aslinya itu disebut sadik, benar. Nah, ini pengertian secara moral. Dari pengertian ini, pria yang benar, kita bisa mempunyai gambaran bahwa tingkah laku Nuh itu adalah tingkah laku yang saleh. Mengikuti, menuruti perintah-perintah Allah. Melakukan apa yang disukai oleh Allah. Dia pria yang benar. Tetapi, dalam penjelasan selanjutnya dikatakan dia sempurna pada generasinya. Dipakai kata tamim. Tamim, saudara-saudaraku, lebih merujuk kepada sesuatu yang jasmani. Kata tamim ini dipakai ketika nanti orang-orang Israel diminta untuk mempersembahkan korban yang tamim. Korban yang tak bercacat celah. Korban yang secara fisik sempurna, bukan secara moral. Secara fisik itu sempurna. Maka kita melihat apa yang sebenarnya mau dikatakan. Di tengah-tengah dunia yang telah terjadi percampuran dan DNA-nya, genetiknya sudah rusak, cemar, tidak seperti yang Tuhan Allah ciptakan sejak awal. Di sini hiduplah Nuh. Tubuhnya itu masih seperti yang Tuhan rancangkan sejak awal. Dan selain itu, tingkah lakunya secara moral juga benar. Jadi ini dari dua sisi dilihatnya. Dan kalimat berikutnya, Nuh berjalan bersama Allah. Masihkah Anda ingat kapan kalimat ini dipakai? Ketika kita membaca kehidupan seorang Henokh. Henokh berjalan bersama dengan Allah. Saudara-saudaraku, tidak banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dikatakan berjalan bersama dengan Allah. Jadi ketika dikatakan Nuh itu berjalan bersama dengan Allah, itu sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat luhur. Dan Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ini yang kedua kalinya kalimat ini diterakan. Di penghujung daripada Kejadian pasal 5 kemarin, kita telah membaca hal yang sama. Pada waktu itu dikatakan Nuh berumur 500 tahun. Dan dia memperanakan anak-anak laki-laki. Sehingga konteks yang kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ini diyakini terjadi dalam konteks usia Nuh 500-an tahun. Kita lanjutkan saudara-saudaraku membacakan ayat 13 sampai dengan ayat 21, dan ini yang menjadi keputusan Allah secara lengkap terhadap nasib dunia, nasib semua makhluk yang ada di muka bumi pada saat itu. Ayat 13. Berkatalah Allah kepada Nuh, akhir segala daging telah datang di mukaku, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dari muka mereka. Menarik ya, permainan kata fane ya, muka berkali-kali disebutkan. Lihatlah, aku akan merusakkan bumi. Ini sesuatu ironi ya saudara-saudara. Karena tadi kita melihat berulang kali kata merusak itu dipakai untuk menerangkan kejahatan di muka bumi. Rusaklah bumi karena kelakuan manusia. Sekarang secara ironis Allah membalaskan kelakuan manusia, dia akan merusakkan bumi itu lagi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah peti dari pohon gofir. Sangkar-sangkar akan kau buat pada peti itu. Dan kau tudungilah itu dari luar dan dari dalam dengan tudung. Saya memakai kata peti karena itulah di dalam bahasa aslinya tebah. Peti yang cukup besar tentunya ya. Beginilah engkau akan membuatnya. 300 hasta panjang peti itu. 1 hasta 45 cm kurang lebih. 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Saya akan memberikan gambarannya di dalam ukuran meter. Panjangnya 130 meter. Itu lebih panjang daripada lapangan sepak bola yang cuma 110 meter. Lebarnya 22,5 meter. Dan tingginya 13,5 meter. Tengah hari akan kau buat pada peti itu. Di dalam Alkitab kita yang kita baca sehari-hari memang dikatakan itu jendela ya, tetapi saudara-saudaraku saya menemukan di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya midday ya, atau tengah hari. Jadi seperti mau melukiskan bahwa
Di dalam bahtera itu akan terus ada matahari, yaitu melalui suatu tingkap, ya, jendela yang bisa dibuka. Dan engkau akan menyelesaikannya sampai sehasta dari atas. Dan pintu masuk peti itu akan kau tempatkan pada sisinya. Engkau akan membuatnya bertingkat bawah, kedua, dan ketiga. 17. Lihatlah, aku akan mendatangkan banjir, madul, banjir air ke atas bumi, untuk merusakkan segala daging yang ada napas hidupnya dari bawah langit. Segala yang di bumi akan tamat. Tidak persis dikatakan itu mati, tetapi tamat, ya, expire. Dan aku akan membangun perjanjianku dengan engkau. Engkau akan masuk ke dalam peti itu, yang kita sebut bahtera. Engkau dan anak-anak laki-lakimu dan istrimu dan istri anak-anak laki-lakimu bersamamu. Dan dari segala yang hidup, dari segala daging, dua dari segalanya, akan kau masukkan ke dalam peti itu, agar mereka hidup bersamamu, laki-laki dan perempuan adanya. Dari burung sesuai jenisnya, dan dari hewan sesuai jenisnya. Dari segala yang merayap di tanah sesuai jenisnya, dua dari segalanya akan datang kepadamu agar hidup. Dan kau ambillah bagimu dari segala makanan yang dimakan, dan engkau mengumpulkannya bagimu, jadilah itu bagimu dan bagi mereka makanan. Jadi saudara-saudaraku, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah tebah, ya, sebuah peti. Kata tebah itu yang juga dipakai ketika nanti kita membaca di dalam kitab Keluaran, Musa untuk selamat daripada pembunuhan di Mesir, dia dilarungkan di atas air dengan sebuah peti. Dia diselamatkan karena dia dimasukkan ke dalam sebuah peti, dan peti itu berlayar di atas muka air. Dan begitu pula yang sekarang akan kita lihat terjadi dalam peristiwa air bah. Sebuah peti yang amat besar akan melindungi, menyelamatkan makhluk yang ada di dalamnya, dan itu akan berlayar di atas muka air. Dan hanya ada satu pintu pada peti itu. Itulah yang menjadi jalan masuk dan itulah yang menjadi jalan keluar. Tidak dikatakan ada pintu yang lain. Jadi satu pintu dan satu yang menyerupai seperti jendela. Peti itu dikatakan terbuat dari kayu atau pohon gofir. Nah, menarik saudara-saudaraku bahwa kata gofir ini cuma sekali saja didapati di Perjanjian Lama. Saya nggak tahu apakah saudara-saudara pernah melihat jenis pohon atau kayu seperti itu. Yang bisa kita bayangkan mungkin jadi kayu yang cukup kuat tetapi cukup dapat mengapung di atas air. Itulah kayu gofir. Tetapi yang mau saya singkapkan kepada Anda bahwa kata gofir ini di dalam bahasa aslinya itu terdiri daripada 3 huruf. Gimel, Bev, dan Resh. Gimel itu bisa berarti unta atau kaki, Bev itu berbicara, bersuara, dan Resh itu bisa berarti kepala atau otoritas. Nah, kalau kita artikan dari susunan huruf-huruf ini, kaki yang berbicara sebagai kepala atau sesuatu yang rendah mau berbicara sebagai sesuatu yang berotoritas. Kita memiliki ungkapan yang mirip di dalam bahasa Indonesia, kaki di kepala, kepala di kaki. Ya, situasi yang jungkir balik. Jadi Nuh, saudara-saudaraku, mempunyai 3 tugas. Dia harus membuat peti bahtera itu, dia harus memasukkan binatang-binatang yang perlu dimasukkan ke dalamnya, dan dia harus menyediakan makanan yang dibutuhkan selama hari-hari nanti mengapung di atas air. Ayat 22 dibuat Nuhlah semua yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dibuatnya. Nah di sini saudara-saudaraku, dari di penghujung daripada Kejadian pasal 6 ini kita sekali lagi diajak untuk merenungkan apa yang menjadi maksud penulisan daripada pasal ke-6 ini kepada bangsa Israel sebagai pembaca atau pendengar pertamanya dan kepada kita. Kita melihat daripada Kejadian pasal 6 ini bahwa kecemaran dan kerusakan
dan kekerasan yang terjadi di muka bumi itu mendukakan hati Allah. Dan oleh karena Allah itu Allah yang adil, Allah yang benar, Dia harus menghakimi kejahatan, tetapi karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah menyatakan anugerah kepada orang-orang yang dipilihnya secara khusus. Dan begitu pula ketika ini dibacakan atau didengarkan oleh orang-orang Israel, maka orang-orang Israel itu mendapatkan suatu pemahaman bahwa dalam hal ini Allah menghakimi bangsa Mesir karena mereka telah mengadakan kekerasan dan melakukan segala macam kejahatan di matanya. Tetapi Allah menyelamatkan berdasarkan kedaulatannya yang penuh kasih karunia orang-orang Israel. Dan begitu pula dengan kita, saudara-saudara, bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang cemar secara fisik maupun secara moral. Dunia telah melakukan segala macam kejahatan dan terus menumpuk-numpuk kekerasan di hadapan Allah. Tetapi Allah berkenan untuk menyatakan anugerahnya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Setelah kita melihat bagaimana Allah memberikan perintah itu kepada Nuh dan bahwa Nuh membuat semua yang Tuhan perintahkan persis seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka tibalah kita pada Kejadian pasal yang ke-7 dan kita akan melihat eksekusi daripada banjir atau air bah yang telah diputuskan oleh Allah. Ayat 1. Berkatalah Yahweh kepada Nuh, masuklah engkau dan seluruh rumahmu ke dalam peti itu, sebab engkaulah yang kulihat benar di mukaku pada generasi ini. Dari segala hewan yang tahir, engkau akan mengambil bagimu 7. Ya, ini bahasa aslinya yang diartikan 7 pasang. Pria dan wanitanya. Saudara-saudaraku, saya mengikuti bahasa aslinya dan memang saya juga terkejut kenapa dipakai kata is dan isya, gitu ya. Untuk mengatakan, untuk merujuk kepada binatang, tetapi dipakai kata pria dan wanita. Dan dari hewan yang tidak tahir, ya, hewan yang haram 2, pria dan wanitanya. Ayat 3, juga dari burung di langit 7, ya, 7 pasang. Tetapi kali ini dipakai istilah laki-laki dan perempuan, supaya hidup benihnya di muka seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menghujani bumi 40 hari dan 40 malam. Dan aku akan menghapuskan segala keberadaan yang telah kujadikan dari atas muka tanah. Saya mau mengatakan wow ketika Tuhan memberikan ketetapan ini, ya, seperti sebuah ultimatum terakhir. Masuklah engkau. Jadi ada waktu final 7 hari terakhir, the last 7 days. Suatu kesempatan di mana yang mau selamat harus masuk ke dalam peti atau bahtera itu. Nah, sampai pada pasal yang ke-7, saudara-saudaraku, tentu kita belum pernah mengetahui apa itu binatang yang tahir, karena belum ada penjelasannya. Tetapi sekali lagi karena kitab ini ditulis oleh Musa pada zaman ketika itu sudah diberikan oleh Allah ketetapan mengenai binatang yang tahir dan yang tidak tahir, yaitu di dalam kitab Imamat, ya, maka sekarang pengertian itu dianggap sudah dipahami oleh para pendengar Israel pada waktu itu dibacakan. Ya, binatang yang tahir, ya, yaitu yang berkuku belah istilahnya. Yang tidak berkuku belah itu dianggap haram. Dari segala hewan yang tahir, engkau akan mengambil 7, pria dan wanitanya. Dan dari hewan yang tidak tahir, hewan yang haram, lebih sedikit, cuma 1 pasang saja. Saya nggak tahu apakah masih bisa diteliti seperti sekarang ini, tetapi pada awalnya kita melihat ada suatu statistik 1:7. Binatang yang tahir itu 7 kali lipat daripada binatang yang tidak tahir. Dengan kata lain, sebenarnya Allah mau mempersiapkan bahwa di masa depan itu akan lebih banyak binatang yang bisa dimakan daripada yang tidak bisa dimakan. Yaitu sudah direncanakan oleh Allah. Juga dari burung di langit 7, laki-laki dan perempuan, supaya hidup benihnya di muka seluruh bumi. Ayat keempat, Tuhan menyingkapkan
metode atau secara lebih spesifik bagaimana dia akan menghukum bumi. Hujan 40 hari 40 malam. Kata 40 hari 40 malam itu banyak merujuk kepada pencobaan atau penghakiman. Ya, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan kita melihat saudara-saudaraku bagaimana respons Nuh ya, setelah Allah memberikan perkataan yang terakhir terkait waktu final, the last 7 days. Ayat 5, dibuat Nuhlah semua yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Ini mengulangi apa yang kita telah baca di dalam kejadian akhir daripada pasal yang ke-6 tadi. Bahwa Nuh melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun dan banjir itu terjadi. Air di atas bumi. Jadi sekarang kita memiliki suatu gambaran mengenai kronologis peristiwa ini. Di dalam pasal ke-6 kita tadi melihat bahwa itu kemungkinan besar terjadi selama periode Nuh berumur 500 tahun. Dan sekarang bahtera peti itu telah selesai dibuat pada waktu umur Nuh 600 tahun. Jadi kurang lebih dibutuhkan waktu sekitar 80 atau 100 tahun untuk membuat bahtera itu. Bayangkan saja saudara-saudaraku bagaimana strukturnya. Panjangnya 135 meter, tingginya 13,5 meter, lebarnya 22,5 meter. Itu suatu struktur yang sangat besar. Dan hanya melulu terbuat dari kayu dan besi paku. Dan bagaimana dengan tenaga kerjanya? Hanya dikerjakan oleh kurang lebih ya Nuh dan anak-anaknya 4 orang. Maka dibutuhkan waktu kurang lebih 100 tahun. Masuklah Nuh dan anak-anak laki-lakinya dan istrinya dan istri anak-anak laki-lakinya bersamanya ke dalam peti itu dari muka air banjir itu. Dari hewan yang tahir dan hewan yang tidak tahir dan dari burung dan semua yang merayap di atas tanah, datanglah dua-dua kepada Nuh ke dalam peti itu, laki-laki dan perempuan seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Saya penasaran ya, apakah ular itu juga termasuk di dalamnya? Karena ular itu yang telah menyebabkan manusia ke dalam dosa, tapi di sini dia termasuk ke dalam golongan binatang yang merayap. Pada sesi sebelumnya, kita telah melihat akan gambaran kronologis dari usia manusia sebagaimana yang diterangkan di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Kalau kita melihat perhitungan berdasarkan waktu usia manusia yang telah diungkapkan di dalam Kejadian pasal 5, maka kemungkinan besar air bah itu terjadi 1656 tahun setelah manusia pertama. Dan nanti di ayat-ayat selanjutnya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, saudara-saudaraku, kita melihat tanggal yang lebih spesifik setidaknya menurut penanggalan pada waktu itu. Yaitu pada bulan yang kedua hari ke-17. Jadi 17 bulan 2 1656 dimulai sejak keberadaan Adam. Alkitab itu sangat presisi saudara-saudara. Jadi ada 8 orang manusia di dalam peti bahtera itu. Dan manusia-manusia yang lain tidak ikut di dalamnya. Dan sekarang bahtera itu siap untuk berlayar. Ayat 10. Terjadilah setelah 7 hari dan air banjir itu terjadi di atas bumi. Dalam tahun 600 pada hidup Nuh, pada bulan kedua dalam hari ke-17 bulan itu, pada hari itu terbelahlah segala mata air dasar samudra yang besar dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Secara sengaja Musa memakai kata terbelah untuk mengingatkan bangsa Israel nanti peristiwa laut Teberau terbelah dua. Ayat 12, terjadilah pancuran ke atas bumi 40 hari dan 40 malam. Dalam hari yang sama itu, masuklah Nuh dan Sem dan Ham dan Yafet, anak-anak laki-laki Nuh dan istri Nuh yang tidak disebutkan namanya, dan ketiga istri anak laki-lakinya yang juga tidak disebutkan namanya bersama mereka ke dalam peti itu.
Selain manusia, ayat 14, mereka dan semua makhluk menurut jenisnya, dan semua hewan menurut jenisnya, dan semua binatang merayap yang merayap di atas bumi menurut jenisnya, dan semua binatang terbang menurut jenisnya, dan semua burung yang bersayap. Ada pemisahan, ada pembedaan di antara kata burung dan binatang terbang. Makanya saya pertahankan di situ. 15, datanglah mereka kepada Nuh ke dalam peti itu dua-dua dari semua daging yang ada napas hidup. Dan yang datang itu adalah laki-laki dan perempuan dari segala daging. Mereka datang seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, dan Yahweh menutup di belakangnya. Apa yang kita lihat saudara-saudaraku dari bagian ini, Allah menepati janjinya sesuai dengan ultimatum setelah 7 hari yang terakhir. Dikatakan di sini saudara-saudaraku bahwa sumber air itu datang dari atas dan dari bawah. Ada mata air dikatakan dari dasar samudra. Selama ini mata air itu mungkin tertutup, tetapi kemudian tiba-tiba itu menyembur keluar. Dan selain itu saudara-saudaraku, di langit juga ada sumber air, maka dikatakan terbukalah tingkap-tingkap lain. Masih ingat saudara-saudaraku ketika kita berbicara mengenai penciptaan, Kejadian pasal yang pertama, Allah menciptakan pada hari kedua cakrawala, bentangan, lapisan pembatas. Untuk apa? Memisahkan air di bawah dan air di atas. Jadi di atas cakrawala itu ada cadangan air dulu. Dan ketika pada waktu peristiwa air bah, itu dikucurkan, ya, dipancurkan, sehingga seperti shower. Jadi dari bawah berbual-bual muncul air, dan dari atas disiram, diguyur air, sehingga hanya dalam waktu 40 hari, 40 malam, naiklah air menutupi seluruh permukaan bumi. Nah, jadi saudara-saudaraku ada dua pandangan yang mau menggambarkan bagaimana skala besarnya daripada peristiwa banjir air bah ini. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya terjadi di sekitaran Mesopotamia, ya, di sekitaran lokasi timur dekat kuno, lokasi peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama. Dengan kata lain, sebagian mengatakan itu tidak terjadi di seluruh bumi. Tetapi ada pandangan yang lain mengatakan bahwa ini terjadi meliputi seluruh bumi. Bagaimana pandangan Anda? Saya sendiri meyakini bahwa ini terjadi di seluruh permukaan bumi, bukan hanya di sekitaran Mesopotamia. Penggalian dilakukan oleh ahli-ahli arkeologi atau ahli-ahli geologi menemukan bahwa hampir di seluruh dunia itu terdapat suatu lapisan-lapisan sedimen yang khas. Pohon-pohon yang terdapat di satu lokasi itu seperti terendam begitu saja dalam keadaan berdiri. Menunjukkan bukti bahwa seperti ada suatu banjir yang pernah menutupi seluruh bumi. Ada yang menarik dalam ayat 13 ini saudara-saudaraku, di dalam frasa dalam hari yang sama itu sebenarnya dipakai kata etsem. Etsem itu sebenarnya berarti tulang. Kenapa ada pengertian itu di sini? Sedangkan tadi di awal daripada pasal 6 kita menemukan kata menusuk. Jadi seperti ada kata-kata ambigu di dalam kedua pasal ini yang merujuk kepada penyaliban. Kenapa yang kita lihat saudara-saudaraku di penghujung daripada ayat 16 tadi dikatakan Yahweh menutup di belakangnya. Saya pelajari di dalam bahasa aslinya tidak ada kata pintu, tetapi hanya dikatakan Yahweh menutup di belakangnya. Ini untuk mengatakan saudara-saudaraku bahwa Tuhan itu yang menjadi pintu. Tuhan itu yang akan melindungi. Sehingga penghakiman yang keluar tidak akan menyentuh semua yang ada di dalam peti itu. Saudara-saudaraku, dalam kesempatan ini sebelum kita melanjutkan, saya ingin kita merenungkan dua hal. Kita telah melihat bahwa Nuh taat melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ini menjadi tema yang mungkin sering kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Bahwa kalau seseorang taat menuruti perintah Tuhan, maka dia akan selamat. Nah saudara-saudaraku, apakah melalui perbuatan kita diselamatkan? Ini menjadi pergumulan sehingga orang-orang di Perjanjian Baru akan kesulitan dan seperti menemukan perbedaan. Karena di Perjanjian Lama sepertinya berdasarkan perbuatan, berdasarkan kesalehan,
berdasarkan ketaatan kita maka kita diselamatkan, tetapi di perjanjian baru sepertinya aturan mainnya berbeda. Betul, Nuh taat kepada perintah Tuhan dan dia masuk ke dalam bahtera itu, maka dia selamat. Kenapa Nuh taat melakukan semua yang diperintahkan Tuhan? Karena dia percaya Tuhan akan melakukan sesuai dengan janjinya. Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan menyelamatkan dia dan keluarganya dan makhluk-makhluk yang dibawa bersamanya. Dan oleh karena dia percaya kepada janji itu, maka Nuh taat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Membangun peti bahtera itu selama 100 tahun. Nah, di sini kita menemukan prinsip yang sama dengan yang berlaku pada kita di perjanjian baru. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus yang mengutip dari perjanjian lama, dari Habakuk, bahwa orang benar hidup karena iman. Jadi orang benar bukan hidup karena perbuatan-perbuatan kesalehannya, bukan ketaatan-ketaatannya terhadap perintah-perintah agama, tetapi orang benar hidup karena iman. Percaya kepada janji Tuhan. Nuh percaya kepada janji bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Begitu pula kita percaya, beriman bahwa Tuhan akan melakukan sesuai dengan janjinya menyelamatkan kita karena dia telah menyatakan jaminan di dalam Kristus Yesus melalui korban salibnya. Dan hal yang kedua, saudara-saudaraku, kita melihat bahwa peristiwa air bah atau banjir besar ini melambangkan suatu kiamat bagi manusia. Ya, hampir seluruh manusia, menyisakan hanya 8 manusia, itu yang dimusnahkan dari seluruh bumi. Pada kiamat yang sesungguhnya, hampir seluruh manusia juga akan dimusnahkan. Tetapi kalau pada peristiwa air bah kiamat itu datang dalam bentuk air, pada kiamat yang sesungguhnya di akhir zaman, itu akan terjadi dalam bentuk api. Allah akan menghanguskan, membakar semuanya. Dan inilah yang menjadi nasihat atau apa yang hendak disampaikan oleh Musa kepada pembaca pertama dari kitab Kejadian. Sama seperti Nuh diminta untuk meninggalkan dunia yang cemar, yang telah penuh dengan kekerasan, masuk ke dalam peti bahtera keselamatan itu, begitu pula orang-orang Israel diminta untuk keluar dari dunia Mesir yang cemar dan penuh dengan kekerasan, masuk ke dalam tanah perjanjian Allah. Dan begitu juga yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita juga sebagai umat perjanjian baru diminta untuk keluar, meninggalkan dunia yang cemar. Bukan berarti kita diminta untuk mengikuti jejak Jeff Bezos atau Richard Branson keluar angkasa, tetapi kita diminta untuk meninggalkan kelakuan, memisahkan diri kita dari segala sikap, pandangan, perilaku moral orang-orang di zaman ini, dan kita masuk ke dalam sang peti bahtera yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita akan melihat bagian yang terakhir, ayat 17 sampai dengan 24. Terjadilah banjir itu 40 hari ke atas bumi, dan bertambah banyaklah air itu, dan mengangkat peti itu, dan meninggi dari atas bumi. Kalau dulu Tuhan mengatakan kepada manusia supaya bertambah banyak, tetapi sekarang yang bertambah banyak adalah air. 18. Berkuasalah air itu dan sangat bertambah banyak di atas bumi. Dan berjalanlah, ya dipakai kata halah, berjalanlah peti itu di atas muka air. Gambaran yang sama seperti yang sudah saya katakan, bagaimana Musa di dalam peti yang dibuat oleh mamanya itu sekarang berjalan di atas muka air dan dia diselamatkan. Dan air itu amat sangat berkuasa di atas bumi. Ditutupinya semua gunung tinggi yang ada di bawah langit. 15 hasta di atasnya berkuasa air itu. Gunung-gunung tertutupi. Bisa kita bayangkan peti atau bahtera itu tidak akan pernah kandas. Karena masih jauh di atas gunung-gunung yang tertinggi.
Dan inilah hasilnya ayat 21, tamatlah, expire, ya. Tamatlah segala daging yang merayap di atas bumi, ya, segala binatang darat yang terbang, dan hewan, dan makhluk hidup, segala makhluk berkeriapan yang berkeriap di atas bumi, dan semua manusia. Segala yang menghembuskan napas hidup di dalam hidupnya dari segala yang ada di darat mati. Dihapuskanlah. Siapa yang menghapuskan? Tuhan Allah. Dihapuskanlah segala yang ada yang di muka tanah, dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap dan sampai yang terbang di langit. Dihapuskanlah mereka dari bumi. Yang tersisa hanya Nuh dan yang bersama dia di dalam peti itu. Berkuasalah air di atas bumi 150 hari. Air itu sangat bertambah banyak, menutupi semuanya, membinasakan semua yang bernapas. Kalau kita bisa membayangkan, jelas yang pertama-tama mati adalah binatang-binatang darat. Semua yang berkeriapan, karena tidak punya kemampuan untuk berenang. Bagaimana dengan binatang-binatang air? Sebagian mungkin mati, karena terjadi endapan lumpur yang begitu banyak. Tetapi setelah endapan lumpur itu mengendap, maka binatang-binatang yang di dalam air bisa kembali hidup. Burung mungkin untuk beberapa saat bisa terus melayang-layang mencari tempat yang lebih tinggi, tetapi setelah 40 hari 40 malam semuanya meluluh air, maka binatang-binatang yang terbang pun tidak lagi bisa hidup. Dan Alkitab suka sekali memberikan petunjuk-petunjuk data kronologis, ya. Setelah kita melihat tadi 7 hari Tuhan memberikan ultimatum terakhir, lalu kemudian 40 hari 40 malam terjadilah banjir itu, air terus-menerus mengucur dan terpancur dari atas. Dan setelah air itu naik sampai batas ketentuan tertentu, maka itu bertahan selama 150 hari. Jadi so far kita telah melihat 190 hari bumi dikuasai air. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam salah satu pengajarannya yang dicatat pada Lukas 17, mulai daripada ayat 26 seperti ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Yang dimaksud adalah pada hari-hari menjelang kiamat, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Estion, epinon, egamon, egamizonto. Itu 4 kata kerja yang terdapat di situ. Mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ini menjadi peringatan saudara-saudaraku bahwa kita pun sedang menantikan suatu peristiwa yang tidak kalah menggemparkan dan dahsyat, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi sayangnya Tuhan Yesus berkata, itu akan terjadi seolah-olah tanpa peringatan lebih dahulu. Karena banyak orang akan terbuai dan terlena dalam kehidupan sehari-hari, makan, minum, kawin dan dikawinkan seperti biasa, sama seperti pada zaman Nuh. Mungkin Tuhan Yesus juga sedang merujuk kepada kondisi latar belakang sebelum air bah, yaitu di mana terjadi perkawinan campur antara the sons of God dan the daughters of man yang melahirkan keturunan-keturunan yang cemar, the Nephilim, the fallen ones. Jadi saudara-saudaraku, itulah semua yang kita bisa gali daripada pasal 6 dan pasal yang ke-7. Dan biarlah kita menjadi semakin waspada dengan apa yang telah kita baca, karena kita pun sedang menantikan akan peristiwa yang tidak kalah menggemparkan dan dahsyat daripada peristiwa air bah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau yang menyingkapkan di sepanjang zaman apa yang menjadi rahasiamu, dan termasuk peringatan yang menjadi keputusanmu. Melalui pembacaan pada hari ini, kami diingatkan betapa Engkau Allah yang telah
menyatakan pekerjaan yang dahsyat dan menggemparkan pada zaman yang lampau, mendatangkan air bah. Karena Engkau adalah Allah yang adil, tetapi Engkau juga Allah yang penuh kasih, yang menunjukkan anugerah-Mu kepada 8 manusia. Dan kami juga berharap ya Tuhan bahwa Engkau akan menyatakan anugerah-Mu juga kepada kami pada hari ketika Engkau mendatangkan penghukuman atas seluruh dunia itu. Biarlah kami didapati sebagai orang-orang yang berlindung di dalam Sang Bahtera Peti yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus, di mana Dia sendiri menjadi pintu yang membawa kami masuk ke dalamnya. Lindungilah kami Tuhan, dan biarlah kami didapati berkenan di mata-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyelesaikan sesi hari ini. Amin. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu, dan sampai berjumpa pada sesi selanjutnya.